Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan soal ujian nasional biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan soal kali ini kita masih membahas soal yang terkait dengan kingdom Plantae. Tapi dalam hal ini kita akan membahas mengenai pembuahan ganda pada Angiospermae. Nah adik-adik, adapun soalnya adalah seperti berikut ini. Jadi soalnya seperti ini. Nah, gambar berikut menunjukkan pembuahan ganda tumbuhan dari kelas Dicotyledone. Embrio yang terbentuk dalam proses perkembangbiakan terjadi melalui peleburan antara. Nah, adik-adik, di sini kita akan mulai membahas tentang pembuahan ganda. Oke. Pembuahan ganda ini terjadi karena nanti pembuahan ini akan menghasilkan dua hal, di mana pembuahan pertama namanya saja pembuahan ganda, berarti pembuahan yang terjadi sebanyak 2 kali. Jadi pembuahan yang pertama ini nanti akan menghasilkan embrio. Oke. Kemudian pembuahan yang kedua ini nanti akan menghasilkan yang namanya cadangan makanan ya, atau dalam hal ini daging buah. Ya, daging buah atau endosperm. Jadi, misalnya saja pada buah mangga, bijinya itu merupakan hasil dari pembuahan pertama. Sedangkan daging buah yang kita makan itu adalah hasil dari pembuahan kedua. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, apa saja sih yang melebur sehingga nanti menghasilkan embrio dan apa saja yang melebur untuk menghasilkan daging buah atau endosperm? Nah, adik-adik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat gambar yang sudah tersedia pada soal ini. Di sini kita lihat ada beberapa sel, tapi sebelumnya kakak perlu memberitahu di sini adalah gambar ovarium dari sebuah bunga, di mana nanti di sini yang ini tuh adalah benang sari, ya, ini benang sari. Kemudian bagian yang sebelah ini adalah mikropil atau jalan masuknya nanti si inti generatif. Ya, seperti itu. Nah, adik-adik, jika sudah seperti ini, kita akan menganalisis satu persatu. Adik-adik perlu ketahui bahwa serbuk sari nantinya akan membentuk yang namanya inti vegetatif, inti generatif 1 dan inti generatif 2. Jadi yang ini nih, yang jalan pada benang sari ini adalah hasil pembelahan dari sel sperma atau serbuk sari, di mana kita akan menganalisis urutan-urutan bagian yang ada pada gambar ini, dimulai dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Adik-adik, seperti yang kakak katakan tadi, 3 sel pada benang sari ini merupakan sel yang berasal dari pembelahan serbuk sari atau sperma. Jadi nomor 2 ini itu adalah inti vegetatif. Oke, inti vegetatif. Selanjutnya, yang nomor 3 itu adalah inti generatif 1. Oke, selanjutnya yang keempat ini adalah inti generatif 2. Oke, di generatif 2. Selanjutnya di dalam ovarium, sel telur pun membelah diri sehingga nanti menghasilkan 8 sel. Di mana untuk yang nomor 1 ini adalah sel telurnya. Ya, nomor 1 adalah sel telur. Nanti ada 2 sel di sini yang mengapitnya, ini dinamakan dengan sinergit, ya. Jadi
Yang ini dinamakan dengan sinergit nih yang mengapit sel telur. Ini sinergit. Oke, sinergit. Oke. Selanjutnya, nanti di sini ada 3 lagi nih di sini. Paling dalam dari mikrofil. Nah, ketiganya ini disebut dengan sel-sel antipoda. Ya, antipoda. Seperti ini. Nah, selanjutnya 2 sel yang terdapat di sini itu ditunjuk oleh bagian 5. Di mana bagian 5 ini itu adalah inti kandung lembaga sekunder. Oke, inti kandung lembaga sekunder. Nah, setelah kita menganalisis bagian-bagian atau lebih tepatnya sel-sel yang terdapat pada gambar ini dengan posisi-posisinya, jadi nanti bagaimanapun gambarnya pada soal, tetapi yang penting adik-adik ingat posisinya. Pada benang sari yang paling dekat dengan mikrofil itu adalah inti vegetatif, selanjutnya di belakang mengikuti inti generatif 1, di belakangnya lagi mengikuti inti generatif 2. Nah, kalau yang di dalam ovarium di sini yang di dekat mikrofil yang paling besar dinamakan dengan sel telur, diapit oleh sinergit. Kemudian di tengah-tengah ini inti kandung lembaga sekunder, dan yang paling dalam itu adalah antipoda. Nah, adik-adik, seperti yang Kak katakan tadi, bahwa pembelahan pertama itu nanti akan menghasilkan embrio, di mana nanti embrio ini merupakan hasil dari fertilisasi inti generatif 1 dan sel telur. Jadi di sini lebih tepatnya adalah nomor 1 dan 3. Jadi ini fertilisasi antara 1 dan 3. Itu. Selanjutnya yang pembelahan kedua di mana nanti akan dihasilkan endosperm. Ini nanti fertilisasi atau pembuahan dari nomor 5, yaitu inti kandung lembaga sekunder dengan inti generatif 2. Jadi di sini adalah 5 dan 2. Lalu bagaimana dengan inti vegetatif? Inti vegetatif di sini hanya sebagai penunjuk jalan saja bagi kedua inti generatif yang ingin membuahi sel-sel yang berada di dalam ovarium. Kita kembali lagi ke soal. Jadi, embrio yang terbentuk dalam proses perkembangbiakan terjadi melalui peleburan antara embrio. Jadi, embrio yang terbentuk di sini itu terbentuk dari inti generatif 1 dan inti sel telur. Ya, jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Oke. Jawabannya di sini yang paling tepat adalah 1 dan 3. Nah, seperti ini. Oke adik-adik, demikian pembahasan kita tentang pembuahan ganda pada kelas Dicotyledone dalam Angiospermae. Oke adik-adik, demikian. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.